Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan istiqomah para pecinta YouTuber. Saya Haji Dodi Permadi memperkenalkan misi kegiatan pensiun dengan bercocok tanam di lahan sempit berupa tanaman sayur-sayuran berupa kangkung, katuk, ubi jalar, singkong, dan juga bumbu dapur lainnya seperti serai, kunyit, jahe, lengkuas yang kami tanam di lahan sempit ini untuk keperluan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Mari ikuti kegiatan selanjutnya. Mengisi kegiatan bermanfaat bagi seorang pensiunan dengan bercocok tanam di lahan sempit sebelah rumah adalah sangat menyenangkan batiniah. Diawali dengan membuat kompos dari daun yang berguguran di halaman rumah serta limbah rumah tangga seperti sisa kulit bawang merah ataupun bawang putih, kulit telur, dan aneka sisa irisan berbagai jenis sayuran dimasukkan ke dalam wadah galon bekas minuman air mineral sebagai kompos yang dicampur dengan tanah dan arang sebagai media tanamnya. Mulailah Iwan menaburkan berbagai benih seperti benih kangkung, cabai, benih seledri, daun bawang, dan nampaklah kangkung sudah mulai pertumbuhannya. Dengan berumur 1 minggu sudah pecah biji dan tumbuh batang serta daunnya. Kegemaran bercocok tanam baru dirasakan seusai masa pensiun yang memberi manfaat besar bagi kesehatan fisik dan mental, mengurangi stres, menjadikan olahraga ringan dengan menyediakan bahan pangan segar organik, di samping menciptakan lingkungan asri yang sejuk, juga menghemat pengeluaran belanja, meningkatkan kualitas udara, serta menjadi hobi terapeutik yang meningkatkan suasana hati. Kangkung adalah salah satu sayuran dengan masa panen tercepat. Umumnya dapat dipanen pada umur 20 hingga 35 hari setelah tanam. Kangkung adalah sayuran hijau bergizi tinggi yang bermanfaat untuk menurunkan kolesterol, mengatasi anemia, kaya zat besi, meningkatkan imunitas, vitamin A dan C, dan melancarkan pencernaan. Sayur kangkung sangat baik untuk kesehatan mata, menurunkan tekanan darah, menjaga kesehatan jantung, serta mencegah kanker. Kangkung adalah sayuran hijau bergizi tinggi yang bermanfaat untuk menurunkan kolesterol, mengatasi anemia, kaya akan zat besi, meningkatkan imunitas, vitamin A dan C, serta melancarkan pencernaan. Adapun manfaat kangkung adalah menurunkan kolesterol dan kesehatan jantung, di mana kangkung dapat membantu menurunkan kolesterol, dapat membantu menurunkan kolesterol dan trigliserida serta kandungan kalium, membantu mengatur tekanan darah. Kandungan zat besi yang tinggi dalam kangkung sangat baik untuk membantu produksi sel darah merah dan mengatasi anemia. Kangkung sangat baik untuk kesehatan mata, di mana kaya akan vitamin A, lutein, dan karoten yang berperan sangat penting dalam menjaga kesehatan mata, meningkatkan sistem imun. Kandungan vitamin C dan antioksidan yang tinggi membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan melawan infeksi.
melancarkan pencernaan. Kandungan serat yang tinggi dalam kangkung membantu melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit. Anti-diabetes. Dengan konsumsi kangkung secara teratur dapat membantu mengatur kadar gula darah. Kesehatan kulit dan rambut. Antioksidan dalam kangkung membantu mencegah penuaan dini pada kulit dan menutrisi rambut. Mengurangi stres. Magnesium dalam kangkung dapat membantu mengendurkan otot dan saraf sehingga mengurangi stres. Tips dalam konsumsi kangkung: pastikan mencuci bersih dan memasaknya kangkung hingga matang sempurna untuk menghindari bakteri. Di sisi lain, Iwan juga menanam tanaman serai yang baru dibudidaya. Sebagai peremajaannya, setelah pasca panen dipotong sekitar 5 hingga 7 cm di atas akarnya untuk ditanam kembali sebagai peremajaan benihnya. Menanam serai paling mudah dilakukan menggunakan stek batang sisa dapur, di mana pilih batang yang segar, bersihkan daun dan rendam dalam air selama 1 hingga 2 minggu hingga akarnya tumbuh memanjang 2 hingga 3 cm. Setelah berakar, tanam di pot atau tanah subur, berdrainase baik, siram rutin dan pastikan mendapat sinar matahari penuh. Berikut adalah panduan lengkap menanam serai. Pertama, persiapkan bibit. Pilih batang serai dengan gunakan batang serai yang masih segar dan utuh. Bersihkan daun-daun kering, potong bagian atas dan sisakan sekitar 10 hingga 15 cm dari pangkal. Rendam dalam air bagian pangkal di bawah selama 1 hingga 2 minggu di tempat yang cerah sampai akarnya baru tumbuh. Adapun sebagai perangsang akar menjadi opsional, oleskan bagian pangkal dengan lidah buaya untuk memacu pertumbuhan akar. Adapun media tanamnya dengan menggunakan tanah gembur yang dicampur dengan kompos atau sekam bakar. Tanam batang serai berakar secara vertikal dengan kedalaman sekitar 5 cm. Jika menanam lebih dari 1, berikan jarak sekitar 50 cm. Posisinya tempatkan di lokasi yang terkena matahari langsung 6 hingga 8 jam sehari. Penyiraman juga jaga tanah tetap lembab, terutama saat awal penanaman atau cuaca kering, namun jangan sampai tergenang. Berikan pupuk organik atau pupuk kaya nitrogen setiap 2 hingga 4 minggu sekali untuk merangsang pertumbuhan daunnya. Serai siap dipanen setelah 3 hingga 4 bulan saat tinggi tanaman mencapai 30 cm atau lebih. Serai adalah tanaman yang tahan banting, mudah tumbuh baik di tanah langsung maupun di dalam pot ataupun polybag. Inilah benih serai yang baru pindah tanam, berusia 1 minggu dari hasil induknya yang dipotong. Berikut dengan akarnya sepanjang 5 hingga 7 cm. Serai kaya akan antioksidan, antibakteri, dan antiinflamasi yang bermanfaat. Meningkatkan imunitas, menurunkan kolesterol, meredakan nyeri, sakit kepala, menstruasi, serta melancarkan pencernaan. Minuman atau rebusan serai juga efektif mengatasi kembung, menurunkan tekanan darah, detoksifikasi racun, serta meredakan stres. Berikut adalah rincian manfaat serai untuk kesehatan: meningkatkan imunitas dan antioksidan, kandungan senyawa seperti sitral dan antioksidan, asam kloregenat melawan radikal bebas, mencegah kerusakan sel, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Kesehatan pencernaan: teh serai dapat meredakan perut kembung, mah, dan gangguan pencernaan lainnya. Menurunkan kolesterol dan tekanan darah. Serai membantu mengontrol kadar kolesterol jahat
dan mengatur tekanan darah, anti-inflamasi dan meredakan nyeri. Sifat anti-inflamasi membantu mengurangi peradangan dan meredakan nyeri termasuk kram, menstruasi, dan sakit kepala. Antibakteri dan anti jamur mengatasi infeksi kulit jamur serta menjaga kesehatan mulut dan gigi. Detoksifikasi, sifat diuretiknya membantu ginjal mengeluarkan racun melalui urin. Mengurangi stres, aromaterapi. Stres dapat memberikan efek menenangkan dan mengurangi kecemasan. Membantu menurunkan berat badan, dapat digunakan sebagai bagian dari diet sehat untuk membantu pengelolaan berat badan. Rebusan serai atau serai memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Sebagai antibakteri, minuman dari serai mengandung antimikroba. Manfaat dan khasiat batang serai wangi secara tradisional. Serai wangi digunakan untuk obat sakit gigi, batuk, mah, dan terkirir. Semoga tayangan ini menginspirasi pemirsa dalam mengisi kegiatan alternatif di rumah. Terlebih di bulan suci Ramadan, mengisi ngabuburit dengan kegiatan yang sangat bermanfaat untuk diri sendiri serta di lingkungan individu, guna menjadi lebih asri dan udara menjadi lebih sejuk dan segar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.